Pondok itu seru lah, nggak bosen-bosen amat gitu lah yang dipikirin orang. Santri itu alhamdulillah ada yang bisa satu hari satu halaman gitu, ada yang Satu hari satu halaman. satu halaman. Udah gitu ada juga yang bisa satu hari satu lembar, 2 halaman gitu kan. Kalau bisa dibilang stres sih, sama-sama stres ya. Cuman bedanya kalau konvensional stresnya di pelajaran umum aja gitu kan. Kalau di pondok stres sekolah itu ya belajar bahasa Arab. Seminggu sekali pun nggak pulang malah. Seminggu sekali nggak pulang? Pulangnya pas perpulangan doang, 6 bulan sekali, 1 semester gitu. Ya alhamdulillah sudah 15 juz. Sudah 15 juz. Kalau soal urusan perempuan ya, itu tuh kita back to the old day, kembali ke masa lampau pakai surat-surat. Ada hal horor nggak di pesantren? Selamat malam rekan-rekan GDA Creatives. Hari ini saya berkesempatan ngobrol dengan salah satu santri. Dia di tengah banyaknya para pemuda dan pemudi yang jarang mau pergi ke pesantren, beliau benar-benar tetap ada di jalannya, kepengen tetap jadi sekolah di pesantren. Jadi kita mau nanya-nanya nih, apa sih kok motivasinya tetap mau di pesantren? Terus suka dukanya, tata cara belajarnya, apa yang beda dengan sekolah konvensional, dan lainnya. Mari kita ngobrol yuk dengan Saka. Assalamualaikum Saka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, gimana bedanya apa nih sekolah di dari kapan dulu sekolah di pesantren sama sekolah dulu dari dulu udah di pesantren atau? Oh, dari dulu TK sampai SD ya, itu di sekolah biasa, madrasah lah, ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Jadi waktu itu tuh belum ada pikiran masuk pesantren malah. Cuman sedang mendekati mau kelulusan kelas 6 itu ibu sama ayah udah mulai tuh ngarang-ngarahin ke pesantren aja, karena biar katanya lebih terjaga, habis itu biar ilmu agamanya lebih bagus gitu. Ya alhamdulillahnya Saka dulu udah dari madrasah ibtidaiyah udah ada lah dikit-dikit ilmu agama yang bagus kan, Arab itu dibanding sekolah yang biasa. Jadi udah ada bibit-bibitnya cocok. Nah ya udah akhirnya sempat tes di 2 pesantren dulu. Jadi kan pesantren itu kalau yang kita tahu ada 2 macam ya, ada yang kitab, ada yang Quran. Kitab apa nih? Kitab kuning. Kitab kuning. Ya terus. Nah terus waktu itu Saka daftarnya di 2 model gitu, ada di Alhamidiyah di dekat Bogor situ, ada, sama ada yang di Azikro dulu, yang punya Ustadz Arifin Ilham. Nah setelah tes itu alhamdulillah Saka dapat yang dua-duanya. Oh tapi tes juga ya? Iya tes dua-duanya itu tes. Akhirnya Saka harus milih, ujung-ujungnya Saka pilih yang ke Al-Quran, hafal yang Al-Quran atau apa gitu. Berarti sekarang sekolahnya di pesantrennya di? Sekarang kan Saka udah SMA nih. Oh SMA, ini cerita dari SMP dulu ya? Ini SMP dulu yang Azikro itu. Akhirnya SMP di Azikro atau Azikro. Nah itu apakah beda atau sama dengan sekolah konvensional? Contohnya kalau sekolah konvensional masuknya jam 8 pagi atau jam 7 pagi, keluarnya jam 12. Kalau ini apa bedanya nih? SMP-nya dulu deh, baru masuk ke SMA. SMP. Kalau dulu di Azikro dia lebih cenderung ke tahfiz kan ya. Jadi kita tuh kalau dari jadwal bangun tuh jam 3. Kadang kalau puasa bisa jam 3 kurang lagi karena sahur dulu. Udah gitu sholat tahajud berjamaah. Nah itu ada halakoh dulu kita nyebutnya. Apa itu? Halakoh tuh kayak kita kumpul bareng, nanti ada guru yang buat setoran hafalan Qur'annya. Itu jadi kita kumpul bareng, ada berapa halakoh banyak, ntar kita setoran ke gurunya. Nah dulu Saka tuh ada halakoh jam abis sholat tahajud tuh halakoh sampai subuh, abis subuh halakoh lagi. Jadi kita jam 6:30 yang biasanya sekolah konvensional jam 7 udah masuk kelas, kita 6:30 baru selesai halakoh. Jadi emang disesuaikan sama jadwal pesantrennya juga sekolahnya. Tapi tetap
tetap belajar normal kan, matematika, Tetap belajar. biologi nggak ada matematika, bahasa Inggris kayak gitu-gitu belajar. Tapi ditambah bahasa Arab juga kayak gitu, Iya, Pak. bahasa Arab, hadis. Makanya kalau bisa dibilang stres sih sama-sama stres ya. Cuman bedanya kalau konvensional stresnya di pelajaran umum aja gitu kan. Kalau di pondok stres sekolah itu ya belajar bahasa Arab, sorof nahwu, udah gitu fikihnya bahasa Arab juga, itunya bahasa Arab juga. Stresnya di situ kalau anak pondok biasanya. Oke. Berarti lulus nih SMP. Alhamdulillah lulus. Lulus SMP dengan segala macam apa namanya problematikanya anak SMP yang udah jarang pulang rumah, pasti kan kayak waktu itu di Azikro nggak pulang kan, tetap kan pulang seminggu sekali kan? Seminggu sekali pun nggak pulang malah. Seminggu sekali nggak pulang? Pulangnya pas perpulangan doang, 6 bulan sekali, 1 semester itu baru pulang. Di Azikro? Iya. Oke, nah, itu udah selesai dong, SMP udah lulus. SMA nih, bilangnya ya SMA kan, pesantren tapi SMA apa namanya? SMA Darul Quran. SMA Darul Quran yang kita kenal itu punya Ustadz Sumansur. Kok mau diulang lagi? Berarti kan dari SMP tuh ada tipikal anak-anak tuh yang terkungkung ya dengan metode nggak bisa pulang ke rumah tiap hari, ketemu orang tua tiap hari, ketemu temen mungkin ya tiap hari ketemu pasti kan. Terus kemandiriannya itu bener-bener harus terjaga di sana. Berarti kan di SMP ini udah ngerasa kok mau diulang gitu. Apa sih motivasinya gitu kan? Nggak semua orang mau. Wah, gue capek udah SMP kayak gitu. SMA di konvensional aja lah. Kenapa sih kok Saka tetap stay tune di dunia itu gitu, di tetap pesantren? Apa alasannya gitu? Alasan Saka sih ya kan ada yang bilang guru terbaik itu pengalaman. Betul. Nah, jadi selama Saka pengalaman dari kelas 7 sampai kelas 9 SMP itu, Saka di pondok, di rumah itu Saka ngerasain beda banget lah anak pondok sama anak yang konvensional biasanya. Apa bedanya? Itu yang saya tanya. Apa bedanya? Itu banyak banget. Gimana ya? Dari hal dasar aja, soal kemandirian lah. Kita kelas 7 udah sendiri di pondok. Apa-apa makan sendiri, barang harus jaga sendiri. Beda banget sama yang kelas 7-nya tuh di sekolah luar konvensional. Itu kan kadang masih ada yang kalau anak-anak gimana ya, itu barang sekolah masih disiapin sama orang tua. Manja lah ya. Manja gitu. Nah, udah gitu kalau motivasi Saka selain itu ya karena kesadaran Saka sendiri sih. Oke. Kesadaran akan ya pentingnya ilmu agama lah di akhir zaman ini kalau ustadz suka bilang kan. Iya. Karena udah gimana ya, dunia tuh sudah semakin ke arah yang kurang baik gitu, bisa dibilang. Betul. Jadi harus bisa jaga diri sendiri ya, salah satunya belajar mandiri di pondok itu. Hal menarik apa nih selama di pondok ya pas di SMA ini nih yang berbeda dengan SMP? Hal-hal apa yang berbeda dari SMP ke SMA? Pelajaran pasti beda, tapi apakah ada pola-pola pembelajaran yang membuat Saka tuh semakin seneng gitu di SMA ini gitu ya? Kalau Saka pribadi sih, kalau pembelajaran tuh enaknya ya sama temen. Jadi karena kita di pondok, kita kan sekamar bareng, ngapa-ngapain bareng. Jadi kalaupun ya contoh hal kecil aja kayak kita tidur, itu bareng. Jadi kalau kita belajar, bisa belajar bareng, materinya juga sama. Jadi lebih mudah lah kalau buat belajar, karena teman-temannya juga mendukung. Oke. Nah, pertanyaan yang paling penting, sudah hafal berapa juz? Ya, alhamdulillah sudah 15 juz. Sudah 15 juz. Pertanyaan yang pertama, belajar dari juz 1, 0 sampai ke juz 15 itu dimulai dari di Darul Qurannya atau dimulai dari pas SMP? Sebelum SMP malah. Sebelum SMP? Iya, jadi sebelum masuk pondok tuh Saka sempet ya ngaji di TPA gitulah. Cuman pas tinggal sebulan sebelum masuk Azikro itu, Saka dilesin khusus tuh buat belajar full setiap malam tajwid, belajar cara bacanya itu. Nah, semakin ke SMP, makin lama Saka makin belajar, oh ternyata tajwid tuh banyak juga ya pembagiannya. Kayak ya selain yang
dasar-dasar gitu kayak Matobi'i, IHFA itu lebih banyak lagi. Makin SMA Saka makin lebih banyak lagi, apalagi pengucapan orang Indonesia sama orang luar kan beda banget itu, lebih susah lagi lah gitu. Tapi alhamdulillahnya Saka masih lanjut, masih jalan, alhamdulillah berkembang juga bacaannya. Gitu. Gimana cara ngapalnya? Apakah harus target? Misalnya dulu di Darul Quran itu terkenal dengan one day one juz, one day one ayat. Salah satu foundernya itu selalu ngomong bahwa sehari ngapal 1 ayat aja. Atau beda dengan bener-bener yang santri di sana itu gimana tuh bedanya? Nah, kalau setahu Saka yang program One Day One Ayat itu tuh sebenarnya buat masyarakat umum. Jadi karena Ustadz Yusuf Mansur itu tahu masyarakat umum kan kesibukannya macem-macem. Ada yang profesinya ini, ada yang males, ada yang males juga. Ada yang males lebih gampang ya. Nah, jadi nggak pernah baca Quran. Jadi biar yang penting kan istiqomahnya kalau ngapal itu. Jadi dibikin programnya One Day One Ayat. Cuman kalau santri kita waktu untuk ngajinya lebih banyak, kita juga lingkungannya mendukung, akhirnya santri itu alhamdulillah ada yang bisa 1 hari 1 halaman gitu. Ada yang 1 hari 1 halaman. 1 halaman. Udah gitu ada juga yang bisa 1 hari 1 lembar 2 halaman gitu kan. Ada juga yang lebih, yang bener-bener orangnya otaknya udah encer banget gitulah. Itu bisa. Jadi hafalan yang santri sama yang orang-orang emang beda biasanya. Gitu. Hari ini ngapal selembar. Nanti berarti harus ada setoran. Nah, setorannya itu metodenya salah diulang lagi atau enggak? Misalnya hari ini setoran Al-Ikhlas, lupa nih ayat ke-3 gitu misalnya. Nah, itu gimana metode setoran hafalan sama gurunya itu? One by one, satu-satu, atau dikumpul banyak orang nanti temennya saling koreksi atau bagaimana? Itu saya yang pertanyaan saya. Biasanya kalau kita yang kumpul bareng semua itu biasanya untuk murojaah. Murojaah itu ngulang hafalan. Nah, jadi kalau ngulang hafalan biasanya bareng-bareng biar lebih terlatih juga. Jadi saling sambung ayat gitulah. Tapi kalau untuk setoran yang menambah hafalan itu harus one by one sama guru. Soalnya biar diperhatikan cara bacanya, biar salah benernya juga gitu. Harus di one by one lah biar lebih fokus. Terus di sana cuci baju sendiri? Cuci baju sendiri. Tapi kadang-kadang kalau baju yang putih begini nih itu kan agak susah. Apalagi Darul Quran tuh padat juga kegiatannya. Pasti. Pas padat. Jadi ya ada laundrynya tersedia lah. Laundry. Makan? Makan disiapin alhamdulillah. Soalnya emang kegiatannya suka bikin capek. Jadi kalau kita makan masak lagi ya makin capek lagi kita. Nah, itulah bedanya guys. Pesantren yang ada di daerah Jawa banyak yang masih masak sendiri. Jadi mungkin Saka ini ada di pesantren modern. Jadi mungkin lebih mudah dan fokus buat belajar jadinya ya. Alhamdulillah. Terus yang ketiga pertanyaan saya adalah bagaimana melepas penat. Kalau di sekolah konvensional penat itu kan pergi ke mall, pergi ke nonton, ya kan, pergi apa ya, nongkrong sama teman. Dan mungkin Saka juga tahu lah umumnya. Gimana tata cara Saka tuh nggak pengen gitu yang kayak gitu-gitu. Yang hampir 80% orang tuh pada umumnya pengen kayak gitu, tapi Saka berbeda gitu. Kenapa sih kok tetap nggak kepikir gitu? Yang dipikir ya udah yang sesuai aja gitu. Itu gimana Saka? Ya kalau Saka sendiri ngeliat yang teman-teman lain juga yang di pondok untuk ngelepas penat itu ya kita lebih sering ngobrol aja karena di situ kan nggak ada HP, nggak ada ya yang lain-lain lah, yang alat digital buat buka sosial media nggak ada. Jadi obrolan kita tuh lebih berarti aja gitu rasanya. Jadi kita lagi sedih gitu ada yang ngajak ngobrol, jadi lebih menyentuh ke hati. Udah gitu di sana tuh ekskul gitu lebih lebih fokus gitulah, karena udah di dalam pondok
Itu kan biasanya kalau ekskul di sekolah luar itu kan harus jadwalnya dulu, biasanya baru ada yang pelatihnya, pembimbingnya. Kalau ini setiap hari kita ketemu karena emang masih santri juga pembimbingnya. Dibantu ustadz-ustadznya juga yang emang udah lebih senior dalam ekskulnya gitu kan. Jadi apa contohnya ekskul? contohnya silat. Silat. Itu tiap hari kita latihan aja bisa tiap hari, nggak harus hari ekskulnya doang. Tapi nggak kebal kan? Nggak kebal belajar ilmu kebal kan? Itu mah yang udah apalagi itu, beda tingkatan lagi. Oh, ada juga tapi? Ada tapi. Oh, ada. Cuman biasanya yang udah tua, yang udah sepuh banget itu baru bisa. Oh, gitu. Tuh, jadi kita lepas penatnya ya begitu, ekskul, ngobrol, atau kadang-kadang ya kan kalau di sekolah Saka kan sekarang Darul Quran ada kolam renang juga. Oh. Jadi kita bisa berenang tiap hari Sabtu Minggu itu. Jadi Oke. seru lah. Berarti antara yang putri dan putra terpisah nih? Bisa. Nah, ada yang suka curi-curi pandang nih? Ada yang suka curi-curi pandang nggak? Pastilah kan umum kan, apalagi sudah dewasa pasti kan ada pengen lihat juga atau gimana gitu kan, ada kenakalannya kayak apa sih? Kalau di sekolah konvensional kan kenakalannya Saka udah kebayang kan? Kebayang. Kalau di pesantren tuh kenakalannya apa gitu? Kalau soal urusan perempuan ya, itu tuh kita back to the old day, kembali ke masa lampau, pakai surat-suratan gitu. Kan kalau sekolah biasa kan chatan, telepon, sampai malam gitu kan. Kalau kita surat-suratan susah. Jadi kalau Saka dulu ngeliat teman-teman Saka ya, Saka nggak pernah itu Saka. Jadi teman Saka tuh ada dulu yang dia waktu malam Jumat itu kan ada rotiban gitu ya, salawatan. Nah, santriwati ada lah yang ke masjid kan rame ikut salawatan juga. Nah, itu ada tuh kadang-kadang suka izin kamar mandi, di kamar mandi bikin surat, balik lagi ke soft belakang, ngumpet-ngumpetin naruh di belakang suratnya biar diambil sama santriwatinya. Itu ada yang kayak gitu. Tapi kok bisa si santriwati yang dituju itu cocok gitu? Kan kalau kita ngomong surat, apalagi ditaruhnya di belakang kan, maksudnya kan enggak. Bagaimana caranya itu bisa sampai dengan tujuan si orangnya yang bener dituju gitu kan? Santriwati kan banyak dong di belakang, itu gimana? Ya, ini nih emang udah kalau di Pondok Saka tuh emang udah kepekaannya bagus, jadi kerjasama, dibantuin gitu. Meski misalnya yang dituju santriwati si A, cuman yang dapat malah si C atau si D, entar dikirimin ke si A tetap. Emang udah kerjasama, ya tanpa dibilangin udah kerjasama gitu. Siapa? Tapi jangan dicontoh, jangan dicontoh ya. Adik-adik jangan dicontoh, itu hanya obrolan kita aja. Karena mau membandingkan antara sekolah di pesantren dengan yang konvensional kayak apa. Berarti fokus banget ya, kecil kemungkinan buat berpikir ke arah yang negatif karena bener-bener HP dilarang, semua dilarang. Nah, terus habis ini Saka selesai nih sekolah nih di pesantren ini Darul Quran SMA ya. Iya. Di sana kan ada makam Syekh Ali Jabir ya. Iya, ada. Rame nggak itu? Kayaknya tuh waktu itu ramai sekali makamnya dikunjungi orang. Ya, sampai sekarang masih ada sih yang ngunjungin. Cuman Saka ya juga masih sering ngunjungin tiap hari Kamis. Itu kan sebelum kita salawatan kita ziarah dulu. Oh, ziarah. Ya, selain waktu itu ada orang dari luar datang ikut ziarah juga. Masih ada yang ngunjungin lah. Terus apa nih cita-cita ke depannya Saka? Kalau Saka sendiri pengennya ya jadi PNS. Jadi PNS. Kalau PNS enggak, dia terlalu gimana ya, Saka pengennya yang kerjanya bebas aja gitu, nggak terikat. Apa itu? Contohnya apa? Contohnya nggak terikat, nggak terikat kayak ngajar, cuman ngajarnya bukan sebagai guru, sebagai pemilik sekolahnya gitu. Oh, jadi mendirikan sekolah. Ya, jadi mendirikan sekolah, Saka mengelola sekolahnya dari nol sampai dari segi manajerialnya, dari semuanya, penerimaan siswanya dan lain-lain itu. Nggak pengen sekolah di Kairo kayak seperti banyak orang kayak Syekh Ali Jabir kan di Al-Qura ya. Apa namanya? Umul Qura. Apa nggak pengen ke Umul Qura dulu atau pengen ke Kairo di Al-Azhar atau? Ya pengen. Saka justru
karena cita-cita Saka pengen ngajar kan pasti butuh ilmunya juga kan. Jadi Saka sebelum ngajar ya ada niatan lah untuk kuliah dulu ke entah ke Mesir atau ikut ke Madinah atau Ummul Qura gitu. Itu susah loh, udah bersiap belum? Karena kan denger cerita dari Ustadz yang kayak Ustadz Abdul Somad itu bukan butuh duit aja, duit itu nomor 5. Tapi kalau seleksinya nggak lolos, itu juga nggak lolos. Jadi persiapan apa nih yang Saka udah lakuin kalau pengen tetap ke Madinah atau ke Kairo? Apa udah ada treatment khusus atau ada les? Kalau di swasta kan mau masuk UI les, apa namanya? Ya itulah les itu. Nah kalau itu ada nggak tahapan lesnya atau bagaimana gitu? Ya kalau di Pondok Saka yang sekarang Darul Quran, alhamdulillah itu tuh ada program kaderisasi buat kita yang mau ngambil beasiswa ke luar negeri, ke Timur Tengah. Alhamdulillah ada. Jadi ya Saka bisa belajar dari situ. Jadi udah ada jalurnya ya. Alhamdulillah. Nah, berarti sama kakak-kakak pengajar yang dulu juga bisa tanya, mungkin pertanyaannya apa itu tertulis atau apa sih ujiannya? Ujiannya tertulis, ada juga yang lisan karena dia ujian pokoknya tuh bahasa Arabnya. Di sana apa di sini ujiannya? Di sana antar. Jadi kita di sini ya belajar bahasa Arabnya dulu, kaderisasinya dulu itu. Baru kita nextnya dites sama yang pengetesnya dari universitasnya di sana itu untuk mengambil beasiswa gitu. Mengarah ke Kairo apa ke Madinah nih? Apa Kairo apa ke Saudi? Sukanya di mana? Dari dua itu yang suka yang mana? Ya sama-sama suka sih. Sama-sama suka. Cuman kalau untuk sekarang lebih suka yang Mesir. Memang lebih banyak orang sih di sana. Saya dengar cerita dari Ustadz Hanan Ataki itu ramai di sana. Mahasiswanya lebih ramai kayaknya. Lebih ramai. Terus apalagi ada saran-saran buat teman-teman yang seusia Saka, adik-adik Saka yang mau dari SMP ke SMA tuh tetap yakin dan istiqomah mau di pesantren itu apa? Coba deh titip pesan sama teman-teman di sini. Ya pesan Saka sih, kalau untuk teman-teman yang mau mondok atau mau apa, kita coba aja dulu. Pondok itu seru lah, nggak bosan-bosan amat gitu lah yang dipikirin orang. Karena di pondok kita juga teman-temannya rame, ya kegiatannya juga banyak. Jadi walaupun kita kadang-kadang rindu rumah, kadang-kadang kita nggak betah gitu, kan masih awal-awal, kita juga ada teman-teman yang nolongin, ada juga ustadz-ustadz yang selalu ngasih motivasi, tempat curhat gitu. Malah kadang-kadang kalau curhat tuh lebih sering sama ustadz daripada sama orang tua kadang-kadang. Karena lebih sering nemenin. Ya. Satu lagi pertanyaan terakhir. Ada hal horor nggak di pesantren? Kadang-kadang kan horor pesantren itu apa gitu. Kalau Saka sendiri alhamdulillah nggak pernah. Paling dengar-dengar dari teman doang. Tapi ada yang ngalamin juga? Tetap ada. Saya pikir cuma di YouTube aja keramaian ada orang ditakut-takutin gitu. Soalnya dulu Saka sih sering dengernya tuh waktu di SMP dulu Azikra. Karena waktu itu kan lokasinya di Gunung Sindur ya. Betul. Itu sekelilingnya masih hutan. Hutan masih belum ada bangunan lah, masih sepi. Nah jadi kadang-kadang suka ada tuh dulu orang santri salah satunya kesurupan gitu ada. Ya cuman ya kita kan emang udah santri bekalnya ilmu-ilmu gitu ya nggak takut. Kesurupan pegangin dia, bacain ayat kursi, udah tunggu ustadz datang langsung diurusin. Oke. Jadi itu guys ya, jangan takut pergi ke pesantren. Kenapa? Pesantren juga tidak terlalu ekstrim yang seperti kita kira. Karena kan kadang di pesantren itu membosankan, boring. Ini pesantrennya oke, semuanya oke, hafalannya oke, ada ilmu dunianya juga, ada ilmu akhiratnya juga. Jadi kalau semua teman-teman Gede Kreatif yang juga punya anaknya sekolah di pesantren itu adalah, saya pikir itu adalah mulia sih sebenarnya. Jadi guys, semuanya itu balik lagi. Jadi jangan ragu untuk sekolah di pesantren. Karena sekolah di pesantren itu nyaman, enak, semuanya oke, tinggal belajar aja. Yang mau lulus langsung pergi ke Madinah itu udah ada jalannya. Jadi stay tune aja di sana dan ngapal Quran, kirim doa buat orang tua tuh lebih baik, lebih enak dan semuanya. Jadi mungkin gitu aja dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.